Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Dan tetap semangat melakukan pembelajaran dari rumah. Hari ini kita akan belajar tematik dari buku 2D, tema yang ke-8, keselamatan di rumah dan di perjalanan untuk subtema yang pertama. Sudah siap ya? Kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar membaca dan menentukan tanda waktu. Kemarin kita sudah belajar. Hari ini Miss akan mengulang kembali pelajaran membaca dan menentukan tanda waktu. Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Di rumah, kalian tentu punya jam, bukan? Jam dibagi menjadi dua, ada jam analog, ada jam digital. Kalian tentu sudah pernah melihat jam analog. Pada jam analog, terdapat 2 jarum jam atau 3 jarum jam. Satu lagi untuk menandakan detik. Jarum tersebut ada yang berukuran pendek dan ada berukuran panjang. Apa saja sih fungsi dari masing-masing jarum jam pada jam analog tersebut? Nah, jarum pendek yang ini kalian lihat pada jam analog yang ada pada gambar. Jarum pendek berfungsi sebagai penunjuk jam, sedangkan yang ini jarumnya berukuran lebih panjang. Jarum panjang berfungsi untuk penunjuk menit. Coba kalian perhatikan jam analog berikut. Ada yang tahu jam ini menunjukkan pukul berapa? Ya, jam ini menunjukkan pukul 6. Coba kita lihat. Yang ini adalah jarum pendek. Yang ini adalah jarum panjang. Ada perbedaan bukan? Ini ukurannya lebih panjang. Jarum panjang tadi untuk menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek tadi berfungsi untuk menunjukkan jam. Jarum pendek pada gambar ini menunjukkan ke angka 6, sedangkan jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Maka dibaca pukul 6. Dibaca pukul 6. Lanjut, yang ini pukul berapa? Ya, jarum pendek menunjukkan ke angka 2, sedangkan jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Dibaca pukul 2. Jadi jam ini menunjukkan pukul 2. Sekarang kita belajar menuliskan tanda waktu. Coba kalian perhatikan jam berikut ini. Jarum pendek menunjukkan ke angka 1. Jarum panjang menunjukkan ke angka 12. Ditulis pukul 01.00. Ditulis pukul 01.00. Nah, ini adalah Lani. Lani sedang belajar. Di dinding
tempat ruangan Mani belajar terdapat jam analog. Jam tersebut menunjukkan pukul berapa? Ya, pukul 7. Kalimatnya Lani, ada kalimatnya Lani belajar pukul 7. Untuk penulisan bukunya 07.00. Lani belajar pukul 7. Kalian sudah lebih paham? Sekarang tugas kalian membuka buku pena halaman 103, 104, dan 107 dari buku pena. Kerjakan Ayo Berlatih. Kalian kerjakan di buku pena ya. Ini lanjut. Sekarang kita belajar penggunaan huruf kapital. Kita sudah belajar penggunaan huruf kapital sebelumnya. Kali ini kita mengulang kembali penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan kata Tuhan dan kata ganti Tuhan seperti Yesus, Allah. Contohnya Tuhan yang Maha Esa. Penggunaan kata yang, kalian perhatikan huruf Y menggunakan huruf kapital. Untuk penulisan yang diikuti kata Tuhan atau yang terdapat kata Tuhan atau yang ditujukan pada Tuhan menggunakan huruf kapital. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan, contoh di buku pena, Tuhan yang Maha Pengasih. Tuhan menggunakan huruf kapital pada T, Y, M, E. Jadi kalian kemarin sudah mengerjakan latihannya kan? Ya, perhatikan penulisan kata Tuhan atau kata ganti Tuhan seperti nama Yesus, penulisan kata Allah, dan kata yang ditujukan pada Tuhan harus menggunakan Y-nya, harus menggunakan huruf kapital. Kita lanjut. Sekarang penggunaan huruf kapital pada nama orang, nama diri atau nama seseorang. Contoh pada teks berikut. Jonas, Made, Dedi, dan teman-teman yang lain suka bermain sepak bola. Mereka berbeda agama. Walaupun mereka berbeda agama, mereka tetap bermain bersama dan kompak. Mereka juga saling mendukung dan tidak saling menyalahkan atau mengejek. Dengan sikap itu, mereka dapat meraih kemenangan. Pada cerita tersebut, kata Jonas, Made, Dedi adalah nama diri atau nama orang. Jadi, menggunakan huruf kapital. Pada kata Jonas, J, Made, M, D pada kata nama Dedi. Kalian sudah belajar bukan? Kita lanjut. Nah, penggunaan tanda baca titik dan tanda tanya dalam percakapan. Sebelumnya kalian pernah membuat percakapan. Contohnya seperti percakapan berikut. Percakapan antara Jonas dan Dedi. Dalam percakapan ini menggunakan tanda baca tanya, titik, dan ada tanda baca koma. Kita fokus pada tanda baca titik dan tanya. Seperti contoh dialog Jonas. Apa nama permainan yang kamu suka, Dad? Di sini Jonas bertanya. Jadi ini adalah kalimat tanya. Di akhir kalimat tanya menggunakan tanda baca tanya. Sedangkan Dedi menjawab
Nama permainan yang aku suka adalah sepak bola. Ini merupakan kalimat pernyataan atau kalimat informasi dari Dedi. Di akhir kalimat menggunakan tanda baca titik, dan begitu seterusnya. Jadi percakapan tersebut menggunakan tanda baca titik dan tanda tanya. Ingat kembali ya, kita sebelumnya sudah belajar penggunaan tanda baca tersebut. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita atau kalimat pernyataan. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Nah, sekarang tugas kalian membuat teks berisi percakapan berdasarkan gambar. Coba kalian perhatikan gambar. Ini adalah seorang ibu dan putrinya dan anaknya. Tugas kalian membuat dialog percakapan berdasarkan gambar antara ibu dan anak pada gambar tersebut. Gunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat. Kerjakan di kertas kosong atau kalian boleh mengetiknya dengan rapi lalu dikirim ke Google Classroom. Paling lambat hari Kamis tanggal 23 April 2020.